Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Seputar Riau dengan informasi aktual penuh inspirasi. Saya Mela Amelia, berikut berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.tv di mana saja Anda berada. Saat ini kami berada di Bangkinang, ibu kota Kabupaten Kampar, di mana situasi beberapa terakhir ini, di mana kontraktor lokal menilai pemerintah daerah tidak berpihak pada mereka. Jadi mereka melakukan protes dan demonstrasi. Lalu seperti apa yang menjadi keinginan mereka? Berikut kutipan wawancara kami dengan mereka di Bangkinang. Berbincang terkait persoalan yang ada di Kampar, di mana para pengusaha, kontraktor lokal melakukan kritikan terhadap kebijakan Dinas Pekerjaan Umum yang dinilai tidak memberikan peluang kerja bagi pengusaha lokal. Tentunya ini mendapat protes, bahkan baru-baru ini pengusaha lokal meminta Kadis PU Kampar untuk dicopot. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama Bang Samsurizal ya. Beliau ini merupakan mantan ketua Gapensi Kabupaten Kampar. Kita akan berbincang terkait hal ini. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini yang menjadi persoalan di Kampar ini sebenarnya apa Bang? Biar Bupati sebagai kepala daerah bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Kampar ini. Oh ya, terima kasih Pak Abu. Kita tentu mengkaji dari aspek dunia usaha yang kita bicarakan saat ini, itu dunia kontraktor tentunya. Ya. Sementara politik kita napikan dulu. Karena ini menyangkut tentang hajat hidup rekan-rekan kontraktor. Tentu mereka sangat memperhatikan sangat jauh siapa pemenang, gimana prosedur yang dimenangkan. Dan dari data yang kami dapatkan, dari 39 paket yang sudah diumumkan kemenangnya, 13 paket itu dimenangkan oleh perusahaan luar dari Pekanbaru dan dari lain-lain daerah. Jadi otomatis ini melukai perasaan kontraktor lokal itu sendiri. Dan mau tidak mau, tentu kita mempertanyakan ke Pemda Kampar, ada apa? Tentu ada permainan di sini. Ada anggapan bahwa kontraktor lokal ini tidak bekerja sesuai dengan bestek yang apa betul? Oh, kalau kontraktor lokal ini perusahaan yang kerjaan miliaran udah bisa kerjakan tuh, jembatan, segala macam hot mix, lengkap semuanya di Kampar nih. Apa pekerjaan yang di Kampar nggak bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal? Tunjukkan. Berarti ada permainan. Tentu kalau yang dimenangkan bukan perusahaan lokal, kontraktor lokal, tentu ada permainan. Asumsi kami seperti itu. Asumsi. Siapa yang bermain di balik ini? Tentu ini tidak terlepas dari yang pertama, kalau dana-dana sekian M ke atas tentu Bupati itu sendiri. Yang keduanya, perpanjangan tadi Bupati adalah kepala dinas. Terus lagi ke ULP-nya. Kita tidak bisa si A, si B, si C. Tapi tentunya ada permainan. Kami mencium seperti itu. Yang menjadi persoalan pokok sebenarnya, kemarin kita sempat berdialog dengan Sekda bahwa asosiasi yang ada di Kampar ini tidak kompak, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada itu tidak didaftarkan secara kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengetahui perusahaan mana yang layak untuk dibantu gitu. Itu tuh sebenarnya kita tidak perlu mendaftarkan perusahaan kepada pimpinan daerah ke daerah. Kita kan punya asosiasi. Apa sulitnya pemerintah daerah mempertanyakan hal ini kepada ketua-ketua asosiasi? Dan dari penawaran-penawaran itu, situ kan udah tahu nama perusahaan, alamat perusahaan, bayar pajaknya di mana, kan jelas. Berarti kalau perusahaan luar berarti pajaknya tidak di Kampar. Tidak di Kampar, otomatis tidak di Kampar. Kami pernah juga menawar di daerah lain, tapi pada saat kita dimenangkan, kita dipertanyakan tentang NPWP kita. Dan kita membuat baru NPWP di daerah yang kita menang tersebut. Apakah di Kuansing atau daerah lain? Seperti itu biasanya. Ya.
sehingga pajak tuh masuk ke daerah kita. Terus Bang, ini ada pengakuan dari pihak dari kontraktor lokal bahwa mereka sudah menyetor sejumlah uang kepada oknum-oknum tertentu yang ingin memenangkan perusahaan proyek, tetapi mereka juga tidak mendapat proyek itu. Apa ini bagaimana tanggapan Anda? Oh, itu memang yang namanya membayar di depan atau apa namanya memang sesuatu yang tercium tapi tidak kelihatan. Kita sini tidak bisa memvonis hal-hal itu, tercium tapi tidak kelihatan. Apa memang selama ini setiap kita ingin mengambil proyek harus bayar, harus melakukan sogok menyogok terhadap secara kasat mata kita tidak mendapatkan itu, tapi dari mulut ke mulut memang kita dengarkan hal yang seperti itu. Terus apa harapan Abang kepada pemerintah daerah, terutama kepada dinas PU, bupati, agar ini bisa bisa stabil lagi, bahwa kontraktor lokal ini bisa bekerja, bisa mendapat sebuah pekerjaan? Kita mengingatkan para pimpinan daerah, jalinlah komunikasi dengan kontraktor lokal yang ada dibawahi oleh asosiasi-asosiasi. Apa salahnya adakan kopi morning? Kan banyak hal-hal yang bisa dibicarakan dengan kontraktor daerah. Dan selanjutnya, jangan dianaktirikan kontraktor lokal ini. Seolah-olah kita ini tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang 2-3 miliar. 10-15 miliar mampu kok kontrak daerah kita nih. Ada nggak MOU yang dilakukan oleh asosiasi lokal kepada pemerintah daerah? Berapa persentasenya kontraktor lokal untuk bekerja, dan berapa sebenarnya orang pihak luar yang bisa? Itu sebenarnya kita kan lelang terbuka, dari mana saja bisa masuk. Cuman kita meminta ada keberpihakan pemerintah daerah untuk kontraktor lokal ini. Kita tidak bicara persentase kontraktor lokal 80% atau 90%, kita tidak bicara itu. Kita minta keberpihakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Riau.TV. Kembali kami akan berdialog dengan Ketua Kadin Kabupaten Kampar, Bang Haji Rinto. Kebetulan kita siang ini tertarik berbicara tentang persoalan yang terjadi di Kampar ini. Memang beberapa hari ini terjadinya penolakan, terjadinya gelombang aksi demonstrasi dari para pengusaha lokal, sehingga ini menjadi topik menarik bagi kalangan wartawan untuk dibahas. Bang Haji Rinto sendiri kan sebagai Ketua Kadin Kampar ya. Apa pandangan Abang persoalan yang terjadi di Kampar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Abu atas diskusi kita siang ini dan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit pandangan tentang kondisi dunia konstruksi di Kabupaten Kampar pada saat ini. Memang beberapa hari ini kita lihat di beberapa media persoalan konstruksi di Kabupaten Kampar menjadi perbincangan yang sangat hangat. Beberapa waktu lalu kita lihat juga ada demo-demo tuntutan terhadap beberapa dinas yang terkait dengan pelelangan ini. Izinkan saya sebagai Ketua Kadin Kampar yang membawahi asosiasi profesi, salah satunya adalah Gapensi Kampar. Memang saya secara tertulis sudah mendapat laporan dari Wakil Ketua Gapensi Kampar tentang keluhan mereka terhadap hasil proses pelelangan yang baru-baru ini diumumkan. Karena menurut keluhan yang mereka sampaikan kepada saya, bahwa masih kurang berpihaknya. Walaupun memang kita ketahui bahwa undang-undang memperbolehkan kepada siapapun untuk mengikuti lelang. Namun kita sayangkan pemerintah di Kampar, kalau kita melihat hasil pelelangan ini masih kurang berpihakan. Buktinya dari 39 paket yang diumumkan lelang, berdasarkan laporan yang saya dapatkan dari Gapensi ini, 13 perusahaan luar. 13. Dan sayangnya untuk nilai-nilai kecil di bawah 300, di bawah 700 juga perusahaan luar. Ini kita tentu sangat menyayangkan. Seakan-akan ini kontraktor lokal tidak mampu mengerjakan proyek-proyek yang sekecil ini.
Ini Jadi- juga menjadi catatan kita. Ya, jadi sebenarnya apakah ini ada permainan atau barangkali selama ini kontraktor lokal dianggap tidak mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan begitu? Bagaimana pandangan Anda? Kalau saya rasa kalau kapasitas kontraktor Kabupaten Kampar saya tidak ragu lagi. Karena saya juga dulu banyak berkecimpung di dunia konstruksi. Kalau untuk pengusaha-pengusaha Kampar ini jam terbangnya bukan lokal lagi. Kalau provinsi saya rasa sudah banyak yang melakukan pekerjaan. Jadi kalau proyek-proyek hanya menengah ke bawah, saya yakin dan percaya kontraktor lokal mampu untuk melaksanakan kegiatan, apalagi yang kecil. Ya. Terus Bang, transparansi persoalan pelelangan proyek yang apa namanya istilah sekarang pakai apa namanya? Pakai sistem elektronik gitu ya. Apakah bisa dimainkan itu? Kalau itu kita kurang paham lah tentang teknologi, saya kurang paham, saya tidak bisa mengomentari apa itu bisa dimainkan atau tidak. Jadi yang menjadi persoalan sebenarnya kenapa pemerintah daerah tidak memberikan sejumlah pekerjaan, bahkan yang nilai yang 300 juta saja kan itu didapatkan oleh pihak dari kontraktor luar. Nah, yang menjadi persoalannya apa sebenarnya ini? Apakah ada semacam hutang budi pemerintah daerah kepada pihak luar atau bagaimana? Oh, itu kita kurang paham, Pak Bu. Apakah mereka, kalau saya melihat mereka tidak punya rasa keberpihakan kepada pengusaha lokal. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah menurunnya perekonomian, teman-teman pengusaha di sini tentu membutuhkan pekerjaan. Dan saya berharap pekerjaan-pekerjaan itu ya ke depan jangan yang besar-besar lagi. Kalau perlu pekerjaan itu bisa dikecilkan saja semua. Di bawah 500 saja situ. Pecah gitu ya? Ya dipecah aja. Kenapa kita bikin proyek besar-besar? Kalau memang kita mau bersama-sama untuk meningkatkan UMKM ini. Kontraktor ini UMKM, Bang Bu. Ya. Karena dia masih omsetnya masih di bawah 10 miliar ke bawah. Ya. Jadi mereka kontraktor ini masih UMKM. Kalau saya pandang masih status seperti itu levelnya. Ya. Terus pembinaan asosiasi terhadap para kontraktor ini seperti apa? Saya rasa kalau rekan-rekan di asosiasi profesi, kalau untuk komunikasi saya melihat sering melakukan komunikasi lah dengan pemerintah. Cuman sekarang pemerintahnya welcome nggak? Iya. Mau nggak bersama-sama gitu? Mau nggak betul-betul memperhatikan kontraktor lokal ini? Ya. Kemudian begini Bang, yang ada yang saya tampung di lapangan bahwa ULP ini harus semestinya independen. Sekarang di bawah kendali siapa ya di ULP ini? No comment saya itu, karena saya tak mengetahui itu. Iya, artinya memang ada semacam keberpihakan atau bagaimana ini? Itu tadi, saya ingin ada keberpihakan. Ya. Sebagai ketua asosiasi, sebagai ketua Kadin yang membawa asosiasi profesi, kita tentu ingin berpihakan kepada pengusaha-pengusaha kecil ini. Apalagi ini di tengah COVID-19. Ya. Mereka perlu diberdayakan. Bagaimana salah satu caranya? Berikan mereka pekerjaan. Perkecil pekerjaan, nilai-nilai pekerjaan. Jangan diperbesar-besar. Biar semua merata, biar semua dapat. Seperti itu. Jangan dicetuskan proyek-proyek besar juga di sini dulu di Ya. tengah COVID ini. Terus begini Bang, ada aturan berapa persentase antara pengusaha lokal dengan pengusaha luar untuk soal pekerjaan? Sebenarnya tidak ada, Pak. Memang aturan undang-undang membolehkan siapapun untuk masuk menawar, apalagi ini pelelangan secara elektronik. Ya. Namun sensitivitas kita selaku pemangku jabatan, selaku pementing pegangan, sayangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita tidak dapat pekerjaan. Sementara yang lain dari luar mendapatkan pekerjaan. Mereka di sini juga susah. Kasih dong kesempatan. Itulah sensitivitas. Itu yang perlu kita sebagai pemimpin itu seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rinto Terima kasih. bincang-bincangnya. Saudara pemirsa, inilah bincang kami bersama Ketua Kadin Kabupaten Kampar Bang Rinto. Memang harapan beliau terhadap pemerintah daerah bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap kontraktor lokal atau pengusaha lokal ini memang sangat diharapkan, karena mereka dalam arti ketika mereka diberikan pekerjaan yang akan menikmati adalah keluarga mereka akan belanja di Kabupaten Kampar dan mereka tidak akan membawa uang, artinya perputaran ekonomi akan terjadi di Bangkinang dan Kabupaten Kampar. Demikian harapan dari Bang Rinto. Saya Abu Nazar Riau dari Bangkinang melaporkan. Sekarang ini kami bersama Bang Eka Sukumamit. Beliau ini merupakan kontraktor di Kabupaten Kampar. Kita akan berbincang terkait beberapa persoalan yang terjadi beberapa hari ini, terutama persoalan pelelangan proyek.
yang di Kabupaten Kampar menjadi sorotan oleh para kontraktor. Tentunya ini tentu ada masalah. Ada apa sebenarnya, Bang Eka? Apa kabar, Bang Eka? Ya baik, Abu Riau.tv, terima kasih atas undangannya. Kita akan bincang-bincang masalah persoalan kontraktor di Kabupaten Kampar ini, karena memang rencananya kawan-kawan kontraktor ini akan melaksanakan akselerasi demonstrasi itu hari Kamis besok. Rencananya lebih kurang sekitar ya barangkali minimal 200 orang lah, ya 200 orang. Dan ini adalah sebuah bentuk ketidakpuasan dari rekanan kontraktor kepada pemerintah Kabupaten Kampar ini dalam melakukan prosesi lelang ya di Kabupaten Kampar. Banyak hal yang bisa kami kritisi dari proses lelang ini. Pertama adalah masalah hot mic ya. Ini harusnya hot mic ini sebenarnya dikurangi atau tidak ada sama sekali. Karena kalau menurut Inpres nomor 40 ya program-program hot mic ini harus ditiadakan, sementara program-program padat karya itu wajib dilaksanakan gitu. Dan ini bertolak belakang dengan Impres Presiden tersebut. Nah, ini udah jelas-jelas pemerintah Kabupaten Kampar melanggar aturan ini ya. Dan kemudian kedua, proses lelang yang rentan dengan KKN ya. Ini ada 38 paket yang dilelangkan setelah paket hot mic. Ini memang rentan KKN ya. Nah, terbukti dari pemenang-pemenangnya ini adalah usulan dari Dinas PU Bina Marga ya. Usulan dari Dinas PU Bina Marga. Dan kemudian panitia lelang ini juga ada kaitan keluarga dengan Dinas PU ini, Pak. Jadi indikasi ini jelas merusak tatanan formalitas yang ada di Pokja tentunya. Tentu sebagai kontraktor, apa masukan Abang terhadap pemerintah daerah? Terjadinya rekayasa, ada sebuah kongklingkong gitu Bang ya, antara kolusi ya, KKN di antara mereka, sehingga yang dimenangkan itu perusahaan-perusahaan yang sudah terjadi negosiasi sebelumnya. Sebenarnya persoalan yang sama sudah terjadi semenjak udah lama, udah beberapa tahun belakang ini udah terjadi, Pak Abu. Jadi kita meminta hari ini harus ada ketegasan dari DPRD Kabupaten Kampar ya, mengajukan hak interpelasi atau apa namanya, panggil itu semua bupati, kepala dinas, PU terkait yang mengenai persoalan ini, supaya ini harus tuntas gitu. Kalau tidak tuntas ini akan menjadi api dalam sekam ya. Ini membahayakan sebenarnya gitu loh, karena hari ini kontraktor dan rekanan kontraktor sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Jadi pemerintah harus peka dengan ini ya, terutama kawan-kawan yang ada di DPRD sana, agar segera melakukan interpelasinya, memanggil pemerintah dan juga dinas terkait menyelesaikan persoalan ini. Dan kawan-kawan kontraktor ya akan selalu mendesak ini agar ini bisa diselesaikan supaya tidak terjadi di hari-hari berikutnya gitu loh. Terus Bang, ada informasi yang kami terima bahwa mereka para kontraktor ini juga kalau mereka tidak nyetor sejumlah uang, mereka tidak akan apa? Ya, ini memang tidak bisa dimunampikan Pak Abu, apalagi sekarang ini ya. Mungkin satu paket itu ada yang nyetor 3 orang ya, 2-3 orang tuh ada satu paket. Tetapi ini kan susah untuk dibuktikan gitu ya. Dilihat memang tidak kelihatan, tetapi baunya udah bau bangke nih ya kan, baunya udah bau bangke dan udah menyebar kemana-mana gitu. Jadi pemerintah tidak bisa menutup-nutup ini, sudahlah gitu. Bupati itu ya selesaikan ini secepat mungkin gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini berlarut-larut di Kabupaten Kampar ini. Terus tidak menjadi rahasia umum sebenarnya kan, terjadinya KKN, terus terjadinya setoran kan, sehingga mereka orang yang memberikan setoran ini, mereka yang akan mendapat sejumlah proyek gitu kan. Terus harapan Abang sebagai kontraktor ini apa perlu di penegak hukum kita untuk bertindak tegas? Iya perlu penegak hukum perlu melakukan tindakan tegas terhadap persoalan ini. Siapa yang terkait menyalahi aturan main yang sudah ada ya angkat saja gitu.
dekat saja tanpa pandang bulu siapa mereka. Berarti bagaimana pandangan Abang? Apakah ada dugaan keterlibatan Bupati Kampar sebagai kepala daerah? Ya, saya sulit mengatakan itu, Pak Abu. Kita kan nggak boleh di dalam wawancara seperti ini mengatakan si A salah, si B betul, itu kan tidak boleh. Harapan kita agar persoalan yang ada ini diselesaikan secepat mungkin menurut peraturan-peraturan yang ada. Untuk ke depan ini jangan sampai dilaksanakan lagi hal-hal yang seperti ini. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih saudara, inilah wawancara kami bersama Bang Eka Sukmahamid tentang semrautnya persoalan proyek di Kabupaten Kampar. Tentunya proyek ini bukan hanya di Dinas PU, banyak lagi proyek-proyek yang ada di dinas lain juga menjadi sorotan media pada hari ini. Demikian saudara, bincang kami dengan Bang Eka Sukmahamid. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami akan berbincang dengan Ketua Gapensi Kabupaten Kampar, Bang Muhammad Iksan nih Bang ya. Beliau ini adalah merupakan Ketua Gapensi Kabupaten Kampar yang tentunya punya andil tersendiri dalam dunia konstruksi. Kita ingin minta pendapat beliau apa sih sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Kampar sehingga memunculkan protes dari kalangan pengusaha lokal. Bang Ihsan, selamat sore Bang Ihsan. Selamat sore Pak Abu. Apa kabar sehat ya Bang ya? Ya. Ini Bang terkait beberapa persoalan yang terjadi di Kampar ini, baru-baru ini kan Abang sudah melihat ada pengusaha protes terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada pengusaha. Apa tanggapan Abang? Sebenarnya begini, saya sebagai Ketua Gapensi juga tak etis sebenarnya membicarakan proses lelang ini, karena mereka para pokja itu sudah mengikuti ketentuan dan aturan-aturan dalam penetapan para pemenang. Jadi kebetulan kondisi ekonomi kita ini untuk Indonesia, dunia lah secara umum, Indonesia ataupun Bangki Kampar ini, kegiatan proyek ini hanya 28 paket. Situ ada yang kecil, jembatan, ada yang besar, ada yang kecil. Dalam hal ini Gapensi hanya ya tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Cuma kita sebenarnya minta dulu kepada pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan kontraktor lokal. Itu yang kita minta. Saya pun sudah bertemu dengan Bupati dan Kepala Dinas untuk mengutamakan kontraktor lokal sampai ke DPR kami hearing. Jadi saya rasa begini, dengan kondisi COVID sekarang dengan 28 ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa sebenarnya. Kalau Pogjanya udah ngomong, ikut lelang, ikut aturan, hasilnya begini. Dalam hal ini, puas tidak puas itu di sesama rekanan kontraktor itu hal yang lumrah, Pak Abu. Namun tapi Abang tetap berpihak ya pada pengusaha lokal. Ya, saya tetap berpihak kepada kontraktor lokal. Kedepannya saya minta kepada Bupati untuk memperhatikan kontraktor lokal ini. Mereka ini kan bayar pajak ke daerah, restribusi pajak ini, NPWP atau NIB, JK-nya Pak Abu, saran lelang itu. Dimohon kepada pemerintah daerah Kampar, tolong perhatikan kontraktor lokal ini. Sekian dulu sementara. Ya, baik, demikian saudara bincang-bincang kami dengan Ketua Gapensi Kabupaten Kampar, sama harapannya dengan para pengurus lain seperti Ketua Kadin, mantan Ketua Gapensi juga berbicara seperti itu. Artinya Bang Muhammad Ihsan ini ingin pemerintah daerah keberpihakannya terhadap pengusaha lokal. Ini tentunya meskipun pada hari ini dia mengakui bahwa persoalan COVID-19 ini juga menjadi persoalan utama di Kabupaten Kampar. Tetapi bagaimanapun Bang Ihsan meminta kepada pemerintah daerah, terutama Bupati sebagai pengambil kebijakan di daerah ini, agar tetap
berpihak kepada pengusaha lokal. Demikian saudara, terima kasih Bang sudah berbincang di televisi kita. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dari persoalan yang terjadi di Kampar ini. Amin amin. Terima kasih. Ya. Demikian saudara, saya Abu Nazar Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang ini kami berada di Kota Bangkinang. Kita akan meninjau secara langsung seperti apa sih sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor lokal. Kita perhatikan saudara, ini adalah proyek drainase ya. Drainase yang dikerjakan oleh pengusaha Bangkinang. Tentunya ini tidak ketinggalan oleh para kontraktor yang di luar Bangkinang. Namun sampai hari ini saudara, bahwa pemerintah daerah tidak memberikan sejumlah pekerjaan kepada kontraktor lokal. Apakah ini krisis kepercayaan atau bagaimana? Yang jelas kita akan bertanya kepada Bapak yang bekerja ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Siapa nama Bapak? Suparman Pak. Hah? Suparman. Pak Suparman ya? Pak Suparman orang mana nih? Batu Belah. Ini saudara, ini adalah salah satu contoh bahwa ketika para kontraktor lokal mendapatkan proyek, tentu dia akan membawa tenaga kerja, tentu orang Kampar sendiri. Udah berapa lama kerja dengan perusahaan ini Pak? Sudah hampir 3 tahun agaknya Pak. 3 tahun Pak ya. Artinya memang diberikan kepercayaan sama Bapak nih Pak ya. Selama bekerja di dunia konstruksi ini Pak, dengan perusahaan ini, apa keluhan yang Bapak alami selama ini? Kalau untuk keluhan rasanya nggak ada nih Pak. Lantaran kami cuma memang betul-betul cari makan aja minggu-mingguan aja ya Pak. Itu aja banyak. Berarti lancar setiap tahun dapat lancar Pak ya? Lancar kalau masalah gaji lancar. Lancar ya. Berarti hari Rabu bisa belanja, beli beras gitu ya? Iya. Ya. Itu aja Pak. Saudara, ini demikian wawancara kami bersama tukang yang dipekerjakan oleh perusahaan yang hari ini adalah perusahaan Labersa ya, yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan adalah perusahaan lokal yang ada di Kabupaten Kampar. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kampar bisa bekerja di kampung halaman sendiri dan bisa belanja di kampung halaman sendiri. Demikian dari Bangkinang, Abu Nazar Riau, Riau.TV melaporkan.